Oke, apa kabar, Le? Mogol. Baik mas, baik. Oh, baik. Di masa pandemi sekarang, Le, ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Saya juga bingung sebenarnya sih mau tanya mengenai apa, mengenai ketoprak juga. Spill ya. Kalau jenis pertunjukan saat ini ya jangan ditanyakan. Mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus sudah 6 bulan kita istirahat total. Oke, mungkin kalau dari Pak Jenengan sendiri kan mungkin ya nggak apa-apa lah, bos gitu ya. Tapi untuk para pekerja seni yang lain lah, atau mungkin di bawah naungan Wahyu Manggolo, itu bagaimana, Le? Ya sebetulnya sama mas. Sama. Biarpun kita dikatakan bos ya apa untungnya kita bos kalau melihat situasi seperti ini. Ya memang tugasnya lebih besar lagi daripada kawan-kawan kita yang ada di Wahyu Manggolo. Ya juga beban moral juga sebetulnya. Terus dengan kondisi semacam ini artinya harus kita berdua. Oke, Nggak bisa. kita flashback sebelum corona. Ya. Wahyu Manggolo bisa dibilang di atas angin lah, atau ketoprak itu sendiri bisa diterima baik sama masyarakat dan anak-anak milenial pun bisa beradaptasi, atau bahkan mungkin ketopraknya bisa beradaptasi sama anak zaman sekarang. Iya. Itu ceritanya bagaimana? Ya awal mula begini mas ya, karena dalam situasi zaman sekarang sudah zaman modern ya, tidak terlepas dari semua digital ya. Ya. Kita memang mencoba untuk bisa masuk ke ranah itu. Kalau kita hanya bertahan dengan jenis pagelaran yang klasik, saya kira dari milenial tidak bisa menerima. Oh, intinya seperti itu. Iya, dengan wacana-wacana seperti itu, alhamdulillah kita masukkan apa-apa yang disukai dari kaum milenial ini. Ternyata tanggapannya bagus luar biasa, sampai terjadilah sampai sekarang. Itu salah satu yang paling ditonjolkan. Iya. Wahyu Manggolo. Iya. Apa gitu untuk menggait anak-anak milenial. Yang jelas kalau Wahyu Manggolo mas, itu bagi saya loh ya, bukan dari sudut pandang dari pemirsa. Nah saya pribadi sebagai pimpinan itu saya buat merata mas. Merata. Iya, dari parogo wayang juga saya buat sedemikian rupa, pelawak sedemikian rupa, sampai prajurit sedemikian rupa, sampai apa namanya pengrawit dan musik kita buat sedemikian rupa, jadinya merata, banyak yang disukai dari kaum milenial juga, dari kaum sepuh juga gitu mas. Tidak ada yang satu bentuk yang terus saya tonjolkan, tidak ada. Wahyu Manggolo udah berapa tahun Berdirinya berdirinya? mulai tahun 2007 mas, tanggal 14 Maret. Baru dong ya? Baru berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun, tapi bisa dibilang rating nomor 1. Alhamdulillah. Angger dino tanggapan Bayangno waktu itu. Saya tiap hari hampir nonton. Betul. Hampir nonton. Setiap tahunnya kita kan masih ada mas jadwal itu, di jadwal buku agenda itu kan ada yang sampai 339. Wow. Salah satu tahun. Dalam satu tahun. Pokoknya roto lah tiap hari main itu. Ada yang seperti tahun kemarin itu 300 sekian pokoknya, 320 atau 300 sekian pokoknya. Yang paling juara tahun ini mas, 2020. Oh iya, saya yakin paling juara ini. paling juara berapa Iya. itu? 2020 Januari, Februari, Maret kan sudah corona. Ya. Januari, Februari sudah tanggapan 10 kali mas. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, alhamdulillah tidak tanggapan. Alhamdulillah Alhamdulillah masih sehat. masih sehat. Iya.
Itu komitmen, masih sehat. Oke, kalau dari sudut pandang Lek Mogol sendiri Iya. mengenai seni ketoprak, Ya. kalau dari dinas terkait sendiri sih gimana sih? Kalau saya pribadi, saya ibaratkan untuk di Pati ya Mas, Ya, itu memang ranahnya antara anak dan bapak. Dinas kebudayaan yang terkait itu adalah bapak kita sebagai pekerja seni yang bekerja di kebudayaan adalah anak. Ya wajarlah Mas, namanya saat-saat seperti ini anak menangis kepada orang tua itu saya anggap aja, tinggal bagaimana orang tua ini mensikapi kita sebagai anak-anaknya ini. Mensikapi kita sebagai anak-anaknya. Tapi ya alhamdulillah juga saya tidak karena situasi mendunia. Oke, kita balik ke corona lagi, Pak. Ya. Oke, ini kan seniman terkhusus mungkin seniman Wahyu Manggolo. Ya. Tidak ada job. Ya. Menyiasati itu gimana? Ya. Seperti malam ini. Ini kan baru beberapa hari kan. Ini kalau dari hari ini sampai beberapa bulan yang lalu, Ya. itu mereka semua pada ngapain gitu? Ya. Gimana ya? Ya bekerja dengan profesinya masing-masing, Mas. Profesinya kan tahu sendiri, Le, main ketoprak. Ya, terus gimana lagi? Apa mungkin matun sawah, manol gitu. Ya, karena keterpaksaan untuk mencukupi keluarga. Ya apapun ditempuh, apapun dikerjakan, Mas. Apa mungkin dikompensasi sama Lek Mogol lah ya? Ya, itu. Satu bulan 5 juta satu orang misalkan. Waduh, gitu. kita tuang dari mana, Mas? Wah, cuma Lek. Tuh. Ngenes-ngenes kayak aku Yang gini. jelas gini loh sebetulnya tuh seniman itu sebetulnya kalau di luar gitu HP-nya ini Android ini, tapi saya kira pekerja seni itu dalamnya itu HP yang jadul itu, karena kita pun nggak ada persiapan untuk menghadapi pandemi ini, kan nggak ada dari awal, nggak ada terusan. Besok tahun 2020 ini ada pandemi, kita nabung dulu istilahnya untuk menghadapi itu, kan nggak ada spontanitas. Jadi ya apa boleh buat kan gitu. Nah, kalau di kabupaten lain lah selain Pati itu kan sebagian sudah ada yang manggung. Iya, iya. Terus di Pati kan belum boleh ya. Itu Iya, belum boleh. tanggapan panjenengan untuk hal ini tuh harusnya gimana? Ya, begini Mas. Semestinya kebijaksanaan dari beliau-beliaunya yang ngasto keprabon, Mas, betul. Saya melihat malah bersedih sekali. Sedih lah, apa malah sedih lah. Betul, tapi itu betul Mas. Satu misal kita tuh tahu di Rembangnya saja dengan cara-cara tertentu sudah boleh pentas, di Kabupaten Blora dengan cara-cara tertentu juga sudah boleh. Pertanyaan saya juga, kenapa di Pati belum boleh? Andai kata di Pati boleh, kita melihat dengan daerah yang zona hijau, terus kita bekerja dengan protokol kesehatan, seniman pun siap Mas sebetulnya. Tapi iya jelas pasti siap, tapi kan itu urusannya bapak-bapak yang di sana. Oh, gitu. Saya hanya bisa meminta, saya hanya bisa memohon. Terus kemarin kan sempat ada demo, Pak. Sebetulnya Seniman. nggak demo Mas. Apa itu? Sebetulnya nggak demo. Kita berdoa bersama dari elemen seniman Pati. Nggak demo itu. Enggak. Saya juga dapat undangan tuh kayak Nah. tapi saya nggak datang soalnya malah keturun aku. Keturun aku. Ya itu dipersilakan kita apa itu namanya pemberitahuan di Polres Pati. Kita enggak ada kata demo. Seniman demo itu terus demonya gimana? Ya maksudnya siapa tahu demonya, hey
bolehkan dong kita itu manggung. Ya kalau itu sudah ada lobby sebenarnya. Terus ada ini kemarin kan, Ya. ada beberapa seniman langsung digaruk gitu kan, langsung di rapid test atau di swab gitu kan. Iya. Itu katanya juga bisa dibilang positif apa negatif sih kemarin nih? Reaktif. Reaktif. Ya Mas, kalau reaktif kan belum bisa dikatakan Mas. Kalau reaktif kan belum dikatakan itu positif ke situ kan. Tapi dari seniman sendiri ternyata setelah cacat aku tak tulung ati diluk li. Aku izin diluk li. Oke. Nanti dipotong ya. Oh enggak apa-apa. Ya. Tak masukin. Kalau dari seniman gini Mas, itu kita terima dengan lapang dada lah. Tapi setelah rapid itu dari kawan kita seniman, rapid lagi di Margirahayu, Putus ya. ya ternyata negatif. Nggak ada rasa sedikit kecewa nggak? Itu kok langsung bisa ada wacana seperti itu gitu. Kalau saya kecewa jelas, saya melihat hal kemarin itu, saya juga ngedit beberapa video mengenai itu gitu loh. Ya kalau kecewanya jelas kecewa. Kita maunya doa bersama aja. Kita nggak ditanggapi dengan baik kok. Ya nek kalau boleh katakan kecewa. Cuma gimana lagi? Iya. Ya Kecewa. Ya jelas. Apalagi setelah terjadi ada itu yang katanya reaktif itu malah luar biasa lagi deh. Iya, kecewanya. Iya, malah kecewa 2 kali. Saya kecewanya gini malah kemarin itu ya. Kenapa kan yang mau ikut acara tersebut itu sebagian kan ditolak. Misalnya kayak son-son sing Dorono itu dicegati kabeh. Kono ndang lunga kowe. Itu harusnya tambah rame gitu loh. Iya. Sebetulnya tambah ramai sebetulnya. Oke, sekarang musim virtual. Iya. Ini juga mau virtual juga. Iya. Virtual kan kalau nggak ada duitnya nggak jalan juga Pak. Ya nggak jalan. Bagaimana bisa jalan kita virtual kalau nggak ada dana? Terus ini dari dana pribadi atau dari sponsor atau ada yang nanggap gitu? Nah, gini. Ini sebetulnya gini, Mas. Ini wacana saya membuat gebrakan seperti ini. Untuk ini loh ya. Ini dana pribadi dibantu dari kawan-kawan. Cuma saya mencoba membuat virtual yang komplit. Kompleknya Iya. apa ini? Kompleknya gini, tidak di dalam gedung, tapi dengan satu catatan kita pakai protokol kesehatan ke semuanya. Tadi kan Mas datang di sana sudah ada apa tadi rapid dan lain sebagainya. Ini tadi juga sudah disemprot apa itu namanya Mas? Desinfektan. Nah sudah. Terus nanti mensikapi dikarenakan kenapa kita menghadap ke sini biar tidak ada penonton. Oh, Gitu. Yang menonton hanya kamera. Nah, kalau memang ada kawan yang mau datang silahkan di sini dengan catatan protokol kesehatan lah. berarti nantinya ini nggak ada penonton dari luar misalkan mau nyawer kayak biasanya kan emang sawer-saweran gitu. Kalau memang nanti ada saweran itu berarti malah Pelanggaran. Boten pelanggaran tapi ide-ide kita dari kawan-kawan kita aja. Nggak mungkin dari seperti waktu kita pentas itu enggak. Dari orang-orang tertentu yang sudah tadi aturkan jenengan tadi. Oke, ini terakhir Pak. Ya. Yang diinginkan dari seniman ketoprak dengan ya Mbak. Yang jelas keinginan saya mengharap di matang bapak-bapak yang kabogan aja. Sudilah beri kami kebijaksanaan, beri kami kelonggaran dengan catatan di situ dalam format zona hijau berarti kan nggak ada COVID. Berilah kami kesempatan karena hidup kita juga dari seni
kita menghidupi segini banyak orang ini dari seni. Hanya itu aja, dan tetap pakai protokol kesehatan. Bila mana masih belum boleh ya apa boleh buat, kita mencoba membuat virtual ini, nanti bila ada yang menanggap ya tidak seperti ini gitu aja. Oke, ini pilih satu pertanyaan tadi ya. Ya, Satu pertanyaan, satu jawaban dari satu pertanyaan. ya. Nasi gandul atau soto kemiri? Nasi gandul. Markonyek atau kancil? Markonya. Halo. Loh, saya tulus, saya jujur. Oh gitu ya. Iya. Terus Kerido Carito atau Seswo Budoyo? Rijo Carito. Paham lah. Paham. Pilih pengusaha tapi biasa aja atau seniman tapi miskin? Aduh, Iki, ayo. kok gitu ya? Iya. Seniman aja dah, asal tidak miskin. Seniman kok miskin? Seniman itu kaya kok, kaya hati. Minimal kaya hati, selalu senyum Iya, gitu ya. kok. Oke, terima kasih. Anak menjebloskan kok. Oke, terima kasih untuk waktunya. Iya. Semoga sukses dan semoga pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan Mas, moga-moga cepat hilang, seniman bisa cepat beraktivitas kembali. Amin, 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 amin.